Gua tuh kadang suka mikir, kok ya kita ini rakyat baik-baik amat ya? Udah sabar, bayar pajak, kerja banting tulang, dijanjiin perubahan setiap 5 tahun. Dapatnya malah dibohongin berkali-kali. Lo bayangin, kita kayak anak baik yang sabar nunggu kado ulang tahun dari orang tua, tapi tiap tahun cuma dapat bungkus doang, isinya kosong. Tapi sekarang, gua lihat rakyat udah mulai bangun. Udah mulai nyari tikus-tikus yang selama ini ngunyah duit kita dari balik kursi empuk. Dan jujur, gue seneng, gue semangat, tapi juga gue takut. Karena jangan-jangan kita cuma sibuk ngejar tikus, padahal peternaknya masih berkeliaran santai, minum wine di ruang rapat, sambil mikir strategi baru biar tikus-tikusnya bisa ngegas lagi. Lo dengar kan pernyataan Bambang Pacul yang viral itu? Itu loh, dia bilang anggota DPR tuh cuma petugas partai, disuruh A ya A, disuruh B ya B. Nah lo, jadi semua yang selama ini duduk di DPR, digaji dari pajak kita, ternyata cuma robot yang dikendalikan ketum partai. Jadi selama ini kita milih rakyat atau boneka? Coba lo renungin ya, kita selama ini tuh milih siapa? Nama-nama di surat suara itu kan wakil rakyat ya, tapi ternyata mereka tuh cuma pion, cuma alat, cuma petugas. Lo bayangin aja, wakil rakyat tapi nggak boleh mikir sendiri, harus nunggu aba-aba dari bos partai. Hadeh, ini mah bukan demokrasi, ini mah dagelan politik versi elit. Dan tahu nggak, siapa yang lebih busuk dari tikus-tikusnya? Yaitu ketua umum partai-partai politik, orang-orang yang megang remote kendali atas DPR. Mereka yang ngelempar perintah kayak majikan, dan para petugas itu langsung nurut kayak kucing dikasih ikan asin. Gila nggak hi? Gaji ratusan juta per bulan, fasilitas negara, mobil dinas, staf ahli, semuanya dari uang rakyat. Tapi tugas utamanya bukan buat rakyat, tugas utamanya ya nurut sama ketum partai. Kalau gitu, buat apa ada pemilu? Buat apa kita nyoblos, panas-panasan, capek, bahkan ribut sama keluarga? Ujung-ujungnya yang ngatur tetap elit partai yang nggak bisa kita sentuh langsung. Kita kayak disuruh milih bungkusnya doang, padahal isinya semua dikontrol dari dapur yang sama. Sistem partai kita, bukan perwakilan, tapi persekongkolan. Lo lihat deh, sistem partai politik kita sekarang udah kayak kartel. Semua nyari untung, semua bagi-bagi kue. Coba lo perhatiin. Partai nyodorin caleg-caleg berdasarkan loyalitas, bukan kapasitas. Duit mahar politik makin gila-gilaan, ratusan juta sampai miliaran. Ketum partai bisa duduk selama puluhan tahun tanpa diganti, kayak raja. Dan kita rakyat disuruh percaya sama sistem ini. Lo bercanda apa ngetes IQ bangsa? Sumpah ya, partai politik di Indonesia ini udah kayak warung keluarga. Kalau bukan anaknya, menantunya, atau temennya, ya jangan harap dapat posisi strategis. Udah gitu mereka ini ngejagoin kadar-kadar busuk yang udah jelas korup, tapi karena orang kita tetap dibela mati-matian. Dan ketika rakyat ngamuk, demo, teriak-teriak di jalan, mereka lagi asik rapat di Hotel Bintang 5, bahas strategi pemenangan pemilu. Fix, ini mah bukan reformasi, ini mah reformasi palsu yang cuma ganti kostum. Kenapa partai bisa jadi sumber bencana? Karena kita dibiarkan buta. Gue bilang ya, akar dari semua kekacauan ini adalah partai politik yang gak transparan dan gak demokratis di dalamnya sendiri. Lo bayangin, ketum partai bisa duduk belasan tahun, bahkan ada yang warisan dari bapaknya. Sistem internal partai nggak jelas, votingnya nggak transparan, dan kaderisasi cuma formalitas. Jadi wajar aja kalau yang naik-naik ke atas tuh orang-orang yes man, penjilat, dan penganut budaya asal bos seneng. Orang-orang yang ngelawan, yang pintar beneran, malah ditendang. Dan yang kayak gini disuruh ngatur negara. Lalu kita semua heran kenapa negara ini nggak maju-maju. Gue kasih spoiler, karena yang ngatur bukan orang baik, tapi orang yang paling pandai menyenangkan atasan. Partai gagal sama dengan DPR gagal, sama dengan negara sengsara. Lo bisa cek, semua undang-undang yang ngaco-ngaco itu ujungnya dari partai politik. UU Cipta Kerja yang ugal-ugalan, partai politik yang ngotot. UU IKN yang maksa rakyat pindah dan gundulin hutan, partai yang dorong. UU Minerba yang untungin oligarki tambang, lagi-lagi partai. Dan sekarang RUU penyiaran yang ngatur konten kita, ulah mereka juga. Makanya selama kita cuma nyalahin tikus, tapi nggak nyentuh kandangnya, ya kita kayak orang bersihin air kotor dari atas, tapi sumber lumpurnya di bawah masih bocor. Kita butuh perubahan sistemik, bukan cuma keras di Twitter. Buat lo yang baca ini sambil ngangguk-ngangguk, gue mau tanya, mau sampai kapan kita dibodohi kayak gini? Mau sampai kapan kita cuma jadi penonton, ngegas di media sosial, tapi abis itu lanjut scroll TikTok? Kita harus mulai berani tuntut. 1. Batas masa jabatan ketua umum partai. Jangan ada yang bisa duduk lebih dari 5 tahun. Kalau presiden bisa dibatasi, partai juga bisa dong. 2. Pemilu internal partai harus disiarkan terbuka. Biar kita lihat siapa yang naik karena suara, siapa yang naik karena sogokan. 3. Hilangkan ambang batas pencalonan presiden, supaya calon independen atau partai kecil yang sehat bisa bersaing tanpa harus nyembah kartel. 4. Audit dana partai politik.
Duitnya dari mana? Dipakai buat apa? Harus transparan. 5. DPR harus punya jalur independen. Nggak semua harus dari partai, karena partai itu bukan satu-satunya cara mewakili rakyat. Lo boleh marah sama tikus, tapi jangan lupa siapa yang pelihara. Gua nggak nyalahin lo kalau sekarang lo muak, lo benci semua politisi, lo pengen semuanya dibakar. Tapi yang perlu lo tahu, kemarahan lo itu harus terarah. Lo harus marah sama struktur, sama sistem, sama partai-partai yang selama ini kita biarin bebas ngacak-ngacak negeri ini. Karena kalau kita nggak bongkar kandang ini sekarang, besok-besok anak lo yang bakal dipaksa hidup dalam sistem yang busuk ini. Dan tahu nggak yang paling ironis? Kita, rakyat yang bayar semua biaya operasional partai lewat APBN. Mereka ngambil uang kita buat gaji, buat kampanye, buat bangun kantor. Tapi ujungnya kita dikibulin juga. Ini bukan sekedar opini, ini alarm. Gue nulis ini bukan cuma buat ngomel, tapi buat nyadarin lo, bahwa kita bukan cuma berurusan sama oknum. Kita lagi dihadapkan sama sistem yang dibangun buat bikin rakyat tetap di bawah, dan elit tetap di atas. Kalau lo pikir ini konspirasi, silahkan. Tapi semua datanya ada, semua polanya nyata. Lo cuma perlu buka mata dan mulai berani mikir, siapa yang paling diuntungkan dari kebodohan kita selama ini. Gue tahu mungkin lo capek, tapi sekarang bukan waktunya mundur. Sekarang waktunya kita rebut panggung, kita ubah narasi, dan kita tunjuk satu persatu siapa yang nyamar jadi pahlawan, padahal dalamnya bajingan. Kita nggak butuh DPR bubar, kita butuh sistem yang bikin mereka nggak bisa sewenang-wenang. Kita nggak butuh revolusi berdarah, kita butuh revolusi pikiran. Dan revolusi itu dimulai dari pikiran lo yang sekarang lagi dengerin ini.